Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya! Dan semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan dan hadirat Roh Kudus lebih dahsyat, mari angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan yes. Gimana kabar saudara dengan iman? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Diberkati Tuhan, amin. Sebelum duduk, lihat kiri kanan, tos katakan God bless you, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberi judul renungan firman Tuhan Rema hari ini, yaitu peningkatan dan panen. Ya, peningkatan dan penuaian. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan paling gak suka kalau orang itu stagnan. Tuhan gak suka kalau saudara itu berjalan di tempat. Tuhan mau Bapak Ibu untuk terus meningkat. Banyak ayat membuktikan bahwa Tuhan mau kehidupan Anda dalam segala aspek itu mengalami peningkatan. Salah satu contoh, Ulangan 28 berkata, kamu akan terus naik dan tidak turun. Nah, jadi Bapak Ibu, peningkatan dan penuaian adalah kehendak Tuhan buat kita semua. Amin. Kita lihat saudaraku. Ya, terus aku menanam, Paulus berkata demikian, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita tahu bahwa siapa yang memberi pertumbuhan, siapa yang memberi peningkatan, siapa yang memberi pelipat gandaan? Tuhan. Anda lihat sekali lagi, coba baca baik-baik, 2, 3. Tetapi berarti pertumbuhan, perhatikan saya, pertumbuhan di semua aspek kehidupan, peningkatan. Saya tidak bicara hanya soal pertumbuhan tentang gereja. Saya nggak hanya bicara tentang peningkatan soal keuangan saja. Tapi ini dalam semua aspek kehidupan, Tuhan menghendaki Bapak, Ibu, Saudara tiap hari tambah meningkat. Katakan amin. Nah, tetapi peningkatan atau pertumbuhan adalah kasih karunia. Dari sini kita tahu bahwa ini hak prerogatifnya Tuhan. Anda lihat saudaraku, Paulus hanya menanam bisanya. Apolos hanya bisa menyiram. Baik Paulus maupun Apolos tidak punya, saudaraku, sesuatu untuk diupayakan supaya bertumbuh. Sebab pertumbuhan, peningkatan itu Allah semata. Tetapi good news, kabar baik bahwa di dalam Injil kasih karunia, peningkatan adalah kehendak Tuhan. Tuhan interest, Tuhan sangat senang kalau saudara-saudara dan saya mengalami peningkatan di semua aspek kehidupan. Amin. Sejak saudara dan saya lahir baru, Anda dan saya sejatinya mengalami peningkatan. Bukan hanya tubuh, tapi juga roh, jiwa, dan tubuh. Mengalami peningkatan, mengalami pertumbuhan. Kita lihat ayatnya. Terus. Pujilah hai dunia, kiranya semua bangsa di atas bumi ini bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas apa? Ayat berikutnya menjelaskan. Karena bumi telah menghasilkan panen yang berlimpah-limpah. Allah, yaitu Allah kita, akan memberkati kita. Dari sini kita lihat bahwa bumi telah menghasilkan panen yang berlimpah-limpah. Perhatikan saya, Tuhan mendesain alam semesta ini untuk mengalami peningkatan buat saudara.
untuk mengalami peningkatan dalam segala aspek kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, baik roh, jiwa, maupun tubuh. Ya, sekali lagi, Tuhan interest Anda mengalami peningkatan. Tuhan mau Anda mengalami peningkatan. Tuhan paling gak suka kalau saudara dan saya stagnan, jalan di tempat, baik dalam bisnis, keuangan, maupun semua aspek kehidupan kita. Tuhan mau Anda terus naik dan tidak turun. Amin. Terus saudara, kiranya Tuhan memberi peningkatan atau pertambahan kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Bapak Ibu gak usah khawatir dengan anak-anak saudara. Banyak orang tua khawatir, nanti anak saya gimana ya, kayaknya kok lebih pintar saya daripada anak saya. Banyak orang tua khawatir karena ngerasa bahwa dia lebih pintar daripada anaknya. Wajar, karena anak saudara belum pernah jadi orang tua, maka Anda lebih pintar. Tapi Anda gak akan kembali jadi anak-anak. Amin. Tapi yang jelas firman Tuhan berkata gini, Tuhan memberi pertambahan. Ini bicara apa? Pertambahan untuk gereja BFA jiwa-jiwa. Untuk saudara ada pertambahan di dalam segala aspek kehidupan kepada kamu 2 kali, dan kepada anak-anakmu. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti tepati. Dia berkata, kemarin saya khotbah, akulah Allahmu dan kamulah umatku. Pernyataan Tuhan berkata, akulah Allahmu, artinya apa saudaraku? Dia berjalan di depanmu jika hari ini di hadapanmu ada tembok yang begitu tebal untuk engkau bisa untuk menghalangi perjalanan apapun dalam hidupmu. Aku Allahmu, kata Tuhan, dia akan merobohkan tembok itu. Amin. Nah saudaraku, dan kemudian Tuhan juga berkata, kamulah umatku. Berarti waktu Tuhan menyatakan kamu umatku, dengarkan baik-baik, Tuhan menudungi saudara, Tuhan melindungi saudara dari pandemi, dari wabah, dari krisis, dari kebangkrutan, dari kehancuran. Karena Anda adalah umat kesayangannya. Gak semua orang jadi umat Tuhan. Hanya orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus yang menjadi umat Allah. Nah, saudaraku, setelah kita dibaharui, kita lahir baru, kita mengenal Tuhan, Tuhan memberikan peningkatan kepadamu, kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Saya percaya, saya sampaikan buat saudara, anak-anak saudara akan lebih hebat dari saudara. Percaya saja saudaraku. Gak usah khawatir dengan masa depan anak-anakmu. Tuhan lebih mengenal anak-anakmu daripada kamu mengenal anak-anakmu. Amin. Bagian saudara bawa dia kepada Tuhan. Tuhan akan memberi peningkatan kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Tepuk tangan paling meriah. Terus saudara, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, saudara. Ya, kita lihat lagi ayat berikutnya. Anda lihat saudara, ini saya katakan peningkatan bukan hanya soal tubuh, jiwa, roh, tapi semua. Anda lihat, aku ingin agar mereka yang sudah bijaksana menjadi lebih bijaksana. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan mau kebijaksanaan Anda pun terus bertambah. Tuhan gak mau kita stagnan di sini udah wes, tapi hari ini kita bijaksana, minggu depan lebih bijaksana lagi, bulan depan lebih bijaksana lagi. Dalam apa? Dalam mengatur keluarga, dalam mengatur keuangan, dalam memanage waktu, dalam memanage kehidupan. Tuhan memberi peningkatan, engkau akan bijaksana, menjadi lebih bijaksana lagi, dan menjadi pemimpin-pemimpin dengan mendalami arti mutiara-mutiara kebenaran, amsal firman Tuhan, saudara. Ini bicara tentang apa? Peningkatan dalam jiwa, peningkatan dalam kebijaksanaan. Tuhan, saya percaya ini kehendak Tuhan. Saya yakin makin hari saudara makin meningkat kebijaksanaannya. Kita ingat Tuhan memberikan perumpamaan, 1 orang dikasih 5 talenta, 1 orang dikasih 2 talenta, 1 orang dikasih 1 talenta. Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada yang 5 talenta. Berapa aku beri ke kamu? 5. Bagaimana? 5 ini dari Tuhan dan 5 ini hasilnya. Kemudian pada yang dapat 2 talenta, sini, apa yang kamu dapatkan? Tuhan memberi aku 2 talenta. Ini talenta dari Tuhan dan ini hasilnya. Dia bertambah 2 talenta. Kemudian ada 1 orang lagi. Berapa aku kasih kamu? 1 talenta Tuhan. Bagaimana hasilnya? Aku simpan dan tidak aku apa-apakan.
stagnan, nggak meningkat. Anda tahu Tuhan ngomong apa? Campakkan orang ini. Saudaraku, Tuhan paling nggak suka Anda nggak ngalami peningkatan. Tuhan mau Anda ngalami peningkatan. Dalam aspek apa? Keuangan. Dalam aspek apa? Pekerjaan. Dalam aspek apa? Semuanya Tuhan mau saudara meningkat. Kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Saya percaya, pegang ini, saya pasti mengalami peningkatan. Katakan dengan saya pasti mengalami peningkatan. Yang percaya katakan, amin. Next, saudara. Kemampuan memberi nasihat yang bijaksana mendatangkan kepuasan. Seperti halnya makanan yang enak. Bapak Ibu, tambah hari Tuhan berikan kepada saya hikmat untuk menasihati, untuk memberitakan firman, untuk berkhotbah, memberikan rema, makanan rohani kepada jemaat. Saudaraku, mendatangkan kepuasan. Nah, artinya begini, hikmat yang saya dapatkan 5 tahun yang lalu dengan hikmat hari ini pasti meningkat. Anda yang ada di gereja ini udah 15 tahun, Anda akan tahu khotbah saya 15 tahun lalu seperti apa, sekarang seperti apa. Ada peningkatan. Hal yang sama artinya apa? Inilah yang Tuhan mau, semua saudara mengalami peningkatan. Jadi jika hari ini ada yang belum mengalami peningkatan, masih stagnan dalam bidang A, bidang B, bidang C, hari ini saudaraku, Tuhan memberikan kebenaran yang memerdekakan Anda. Selepas dari ibadah ini, Anda akan menyaksikan kehidupan yang meningkat di semua aspek kehidupan saudara. Yang percaya katakan yes, amin, haleluya. Baik saudara, kita lihat, oke terus. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan. Baca sama-sama. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Lihat baik-baik. Allah sanggup melimpahkan bukan 5, bukan 10, tapi segala kasih karunia. Apakah Anda siap menerima segala kasih karunia? Allah sanggup melimpahkannya pada Anda. Apakah kasih karunia? Secara sederhana, kasih karunia adalah kemurahan yang tidak layak kita terima. Kasih karunia adalah Anda diberkati, Anda selamat, Anda sehat, Anda makmur, Anda mengalami kelimpahan karena Yesus. Itu kasih karunia. Bukan upaya kita, bukan jasa kita. Kalau ada upaya di dalamnya, itu bukan kasih karunia. Saudaraku, artinya kasih karunia benar-benar gak ada upaya kita. Apakah Anda selamat karena upaya Anda? Tidak. Hal yang sama, Anda diberkati bukan karena upaya kita, tapi karena Yesus untuk saudara, dia udah mati buat saudara. Anda dan saya diberkati. Itulah kasih karunia. Saudaraku, berapa banyak yang mau hidup dalam kasih karunia Tuhan? Lambaikan tangannya. Satu-satunya cara untuk lepas dari kasih karunia, Galatia 5 ayat 4 mengatakan, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran lewat hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, dan kamu hidup di luar kasih karunia. Maksudnya apa Pak? Hidup mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Maksudnya begini. Kamu berpikir kamu diberkati karena upayamu. Kamu berpikir doamu dijawab karena kamu doanya lama, saudaraku. Ini bicara upaya. Oh, bukan berarti kalau gitu kita doa sebentar aja. Enggak. Mau lama mau bentar, yang penting kualitas Anda dengan Tuhan. Jadi saudaraku, bukan karena saya doanya 2 jam maka doa saya manjur. Tidak. Tapi apa? Itulah kasih karunia. Bukan upaya Anda. Bukan berarti kita nggak berdoa. Berdoa bukan sebuah permintaan saja. Doa juga adalah sebuah hubungan. Kita menyembah, kita memuji. Seperti hari ini adalah doa kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan lihat, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu selalu berkecukupan di dalam segala sesuatu. Saudaraku, berkecukupan apanya? Damai sejahteranya, Pak.
Berkecukupan apanya? Sukacitanya. Berkecukupan apanya? Kesehatannya. Berkecukupan apanya? Keuangannya. Nah, bukan hanya berkecukupan, Anda lihat, dan malah berkelebihan, meningkat dalam berbagai kebajikan. Angkat tanganmu, saya percaya, katakan, saya pasti mengalami peningkatan. Amin. Peningkatan adalah kehendak Tuhan. Amin. Peningkatan bukan upaya kita. Bagian Paulus dan Apolos menanam, menyiram, tapi Tuhanlah yang memberi peningkatan. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Nah, Pak, Bu, jadi gimana untuk kita mengalami peningkatan dan pertumbuhan, saudaraku? Ayat 10 kita lihat. Tuhan menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu, baca sama-sama, dan meningkatkan serta menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bapak Ibu lihat baik-baik, lihat saya sekarang ya, lihat saya. Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Saudara, Paulus menanam. Arti kata lain, Paulus menabur. Tapi Paulus gak punya kuasa untuk membuat pertumbuhan. Tapi jika Paulus gak menanam, bagaimana Allah mau memberi pertumbuhan? Dan untuk ditanam, untuk menanam berarti butuh benih. Dan benih pun, dengarkan, gak ada yang bisa kita sombongkan. Benih pun datangnya dari Tuhan. Bagian saudara dan saya melepas benih, menabur benih, dan biarkan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tuhan yang memberi peningkatan. Nah, benih itu apa, Pak? Lihat baik-baik. Semua yang ada pada saya, semua yang Anda miliki, semua yang bisa kita lihat di dalam diri kita. Saya ulangi lagi. Apakah benih yang harus kita tabur? Semua yang saya miliki, semua yang ada pada saya, semua yang saya bisa lihat dengan mata saya, ada pada saya, semua itu adalah benih yang Tuhan sediakan. Contoh, Pak, contoh. Moses dan Lea ini 10 tahun yang lalu datang ke Bandung, belum bisa main keyboard seperti ini. Saya ngelatih dia 3 tahun, saudara. Saya tahu Anda melecehkan saya. Tetapi saudara, karena dia menabur benih, melepaskan benih talenta ini untuk memberkati orang lain, maka Tuhan memberi peningkatan kepadanya. Makin hari makin bisa, makin pintar. Setialah di gereja ini 10 tahun lagi Anda akan melihat mereka bermain tanpa tangan, bunyi sendiri. Haleluya. Bercanda, saudara ya. Tapi ini bicara peningkatan. Nah, itulah benih. Termasuk Bapak Ibu. Contoh, Anda yang dulu dalam pelajaran pinter, teman-teman Anda nanya sama Anda ngajarin matematik lah atau apalah. Kalau saya dulu pinter di PMP, saudara, Pendidikan Moral Pancasila, itu NEM saya 9, saudara. Sampai guru saya bingung, kamu gak bermoral kok PMP-nya tinggi, saudara. Nah, itu namanya juga teori, saudara. Nah, baik, kembali ke tadi. Udah, tong seri. Kembali ke tadi, saudara. Waktu Anda ngajarin matematik kepada orang-orang, kan Anda nothing tulus, Anda gak ada beban, Anda gak minta bayar, teman-temanmu kamu ajarin. Siapa yang tambah pinter? Kita. Meningkat. Sama. Jadi semua yang kita punya, baik pemikiran, baik nasihat perkataan, baik sumber daya, baik action, baik uang, yang kita lepaskan untuk memberkati orang lain, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, itu adalah benih. Dan Anda akan menyaksikan benih yang kau tabur. Sebelum
orang lain diberkati, Tuhan memberkati terlebih dulu Anda. Amin. Saya beri contoh. Saya punya rumah satu kontrakan. Long time ago. Saya membuka rumah saya untuk komsel. Saya membuka rumah saya untuk supir-supir angkot di Cimahi untuk komsel. Rumah kontrakan, saya masih bujangan. Dan saya waktu itu juga selain melayani Tuhan, saya nyetir angkot Cimahi Cimindi. Saudaraku, saya punya rumah kontrakan. Gak ada halangan untuk berkata, Pak, saya belum punya rumah. Apa yang bisa saya beri? Saya punya rumah kontrakan. Saya lepaskan benih. Saya berbagi seminggu sekali bahkan 2 kali untuk rumah saya dipakai buat memberkati orang lain. Saya buka pintu untuk jamaah menerima pengajaran, menerima komsel. Dan saudaraku, Gusti Allah memberkati saya. Dengarkan, saudara, Tuhan gak pernah mau berutang. 26 tahun yang lalu, saya rumah kontrakan kecil, saya bagi untuk saudaraku menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kasih peningkatan, saya bisa beli rumah itu. Saya gak berhenti, saya terus bagi. Tuhan beri peningkatan, rumah itu saya jual, saya bisa beli rumah yang lebih besar. Terus sampai hari ini, saya punya rumah di Kota Baru. Selama sebelum pandemi komsel berjalan, rumah saya tetap buka untuk saudaraku, tamu-tamu Gusti Allah ini datang untuk menerima kebenaran firman. Dan Anda lihat, dari situlah peningkatan terjadi. Kalau saya menabur rumah untuk dipakai, membuka pintu, Tuhan enggak pernah utang, dia kasih rumah. Anda tabur pemikiran saudara, Anda tabur perkataan saudara. Pak, saya kan enggak khotbah, apa yang bisa saya tabur perkataan? Anda punya handphone, Anda punya medsos, Anda bisa tabur, share khotbah saya, Anda sharekan. Jangan posting, you lagi makan terus. Kamu posting, saudaraku, Anda lagi makan bakso, Anda lagi gigit babi, saudaraku, itu terus yang kamu posting. Saudaraku, lepaskan semua yang bisa memberkati orang lain. Dan lihatlah, saksikan, Anda akan mulai mengalami peningkatan dalam semua aspek kehidupan saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu, maka setiap berkat yang saya terima, itu ada roti, ada benih, ada jelai. Ada roti, ada benih, ada jelai. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur, jelai untuk orang miskin. Maksudnya apa, Pak? Moses, Lea, kamu bisa ngelesin. Yang mampu, ambil bayaran. Karena itu ladangmu. Tapi bagi yang gak mampu, kasih jelai. Waktu kamu melepaskan berkat dengan kamu ngajar keyboard. Saya ngajar kamu kan free, gak bayar. Dengarkan sih ya. Bener gak? Ada saya minta bayaran? Gak ada. Kamu dapat dari saya cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Amin. Saudaraku, waktu Lea Moses melepaskan ngajar keyboard, yang bisa bayar-bayar. Jelek itu untuk siapa? Ingat cerita tentang Ruth. Para penuai sengaja menyisakan, ada jatuh. Ya saudaraku, itu namanya jelek. Itu gak boleh diambil oleh para penuai. Itu hanya untuk orang miskin. Setiap saya terima berkat keuangan, saya bicara sekarang nabur benih keuangan. Saya tahu ada roti yang harus saya makan, ada benih yang harus saya tabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain. Ada jelai
untuk orang-orang yang tidak mampu. Saya bukan sarjana, tapi saya menyekolahkan banyak orang menjadi sarjana, jadi S1, jadi S2. Enggak kehitung, saudara. Dan apakah kemudian saya sia-sia? Enggak. Karena saya melepaskan, Tuhan memberi Tuhan memberi peningkatan pada saya. Dari rumah kontrakan, jangan pelit. Bapamu murah hati. Like father, like son. Kalau bapamu murah hati, anak-anaknya juga harus murah hati. Amin. Apa yang bisa kamu lepaskan? Kita baca yuk ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, 2, 3 ayat 10. 2, 3. Amin. Haleluya. Kurang keras bacanya sekali lagi ya. Ia menyediakan benih bagi penabur. Ia juga yang akan menyediakan dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Satu ayat lagi, Tesalonika. Kita lihat, 2, 3. Dan Tuhan menjadikan kamu meningkat dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Perhatikan saya sekarang. Tidak masalah di bidang kehidupan manapun kita mau bicara hari ini, Tuhan tertarik untuk memberi peningkatan kepada saudara, dan saya. Kebenaran mendasar yang harus dipahami adalah bahwa segala sesuatu yang Anda miliki dan yang Anda bisa lihat dalam diri Anda adalah benih yang berpotensi menghasilkan panen yang besar. Begitu sebuah benih dilepaskan, begitu sebuah benih ditaburkan, apakah itu benih pemikiran? Apakah itu benih nasihat perkataan? Apakah itu benih sumber daya? Seperti ini, sumber daya, talenta. Gak semua orang gak semua orang punya talenta main musik. Gak semua orang punya talenta menyanyi. Betul? Contoh, kayak Bu Retno, ini talentanya bukan menyanyi. Walaupun dia bisa menyanyi. Ya, dia nyanyi, pendoa kan? Iya, saya sering dengar ibu nyanyi fals, gak apa-apa. Tetapi saudara, waktu Bu Retno ini melepaskan untuk memberkati, ya, lagi berdoa, Bu Retno, fals, gak masalah. Suara saya dulu, saudaraku, fals banget. Saya nggak bisa nyanyi. Kakak pertama kali saya disuruh WL itu tahun 86, saudara. Oleh pembimbing saya, suruh mimpin pujian. Saya pikir saya udah semangat menyiapkan diri. Habis WL, saudaraku, kok saya nggak dijadwal-jadwal lagi ya. Saya tanya sama pembimbing saya, saya panggil dia A, gimana A? Kamu semangat oke, tapi suara, aduh, kayak gelas pecah aja, saudaraku. Saya nggak putus asa, saya terus menyanyi, melepaskan talenta saya untuk memberkati orang. Dan hari ini, saudaraku, Anda lihat saya nggak fals lagi. Menurut kata orang, suara saya udah sama kayak William Kauntu. Itu, saudaraku. Oh, haleluya. Saya nggak minta persetujuan Anda, ini kata orang. Orang itu siapa? Orang-orang dekat saya. Haleluya. Nah, minimal kan akhirnya saya nggak fals kan sekarang. Betul kan, saya nyanyi tahu kunci. Anda lihat ini begini apa tahu. Ini gini tahu. Ini kunci C, D, E, F, G, H, I, J, Z, nggak ada itu. Nah, saudaraku, akhirnya apa? Saya ngalami peningkatan. Bu Retno, jangan berputus asa. Ibu, saya sering dengar di suara, kadang saya ngintip ini, siapa sih kok fals? Oh, Bu Retno. Terus lepaskan, Bu, lepaskan. Saya percaya nanti suara ibu kayak Siti Zainab, saudara. Enggak. Ya, nanti kayak Budion, amin ya. Pak Agung jangan tersinggung, Pak Agung ya. Pak Agung jangan tersinggung suami. Ini sedang, gak apa-apa, dilepaskan aja. Sama, Pak Novian kan tahu saya, saudaraku. Saya khotbah 15 tahun lalu seperti apa. Tapi begitu benih saya lepaskan, saya sendiri ngalami peningkatan. Berapa banyak di sini yang mau ngalami peningkatan? Lambaikan tangannya.
hari ini, jangan turun tangan. Saya nggak nyuruh Anda turun tangan. Amin. Makanya siapa yang mau mengalami peningkatan, siapa yang mau dikejar-kejar berkat, amin, angkat tangan, cepet-cepetan, turun tangan dulu. Siapa yang mau dikejar-kejar berkat, yang duluan itu dapat, saudaraku. Saya ulangi lagi, siapa yang mau dikejar-kejar anjing? Langsung semangat, gimana? Tadi kejar-kejar berkat kurang semangat, betul kejar anjing. Oke, siapa yang mau dikejar-kejar berkat? Udah, tepuk tangan buat Tuhan, amin. Haleluya. Nah, baik. Ibadah terakhir biasanya gitu, saudaraku, ada jok-jok. Kalau tadi serius saya, saudaraku. Karena yang jam 9 mukanya muka curiga semua. Iya, saudara, mungkin Anda pikir ini Pak Agung mau khotbah soal nabur uang. Bukan hanya uang, saya bilang. Saudaraku, waktu Anda, nih dengar ya, perhatikan, kebenaran mendasar yang harus saudara dan saya pahami adalah segala sesuatu yang kita miliki, baik pemikiran, baik perkataan, baik talenta, adalah benih. Kok nggak amin? Amin. Dan lihat, benih yang Anda punya berpotensi menghasilkan panen yang besar. Begitu sebuah benih ditaburkan, apakah itu benih pemikiran, apakah itu benih perkataan, apakah itu benih tindakan, ataupun benih sumber daya, atau uang. Tuhan telah menciptakan, mendesain alam semesta ini untuk membuat benih yang kita tabur menjadi berlipat ganda. Tuhanlah yang memberikan peningkatan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara mungkin punya talentanya hanya senyum, jadi aser. Tapi Pak, ini kan zaman pandemi, senyum pun gak kelihatan. Pakai masker yang ada gambar senyumnya. Jangan kehilangan hikmat. Kita bisa lakukan apapun. Haleluya. Amin. Terus, apakah Anda ingin mengalami berkat peningkatan? Biarkan, angkat tanganmu, pikiranmu, kata-katamu, tindakanmu, dan sumber dayamu, dan keuanganmu tabur untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan memberkati orang lain. Dan saksikan mulai hari ini bagaimana Tuhan membawa peningkatan, pertumbuhan, pelipat gandaan di dalam segala aspek kehidupan saudara. Yang mengerti tepuk tangan paling mulia katakan amin. Haleluya. Maka satu firman Tuhan, saya tutup dengan firman Tuhan begini. Ada orang yang menyebar harta tapi tambah kaya. Ada orang yang pelit luar biasa, semakin kekurangan. Harta yang dimaksud bukan hanya cien. Harta yang saya maksud adalah, you punya harta main gitar, you punya harta bisa ngajar bahasa Inggris, you punya harta bisa menasehati, you punya harta mungkin kata-kata bijaksana, Anda bisa bikin quote-quote dan kemudian Anda posting di IGS saudara, di Facebook saudara. Sekali lagi, jangan hanya posting you lagi makan bakso, kemudian keselak sendok, saudaraku. Posting yang lain. Saya percaya, amin. Kurang mantap, amin. Amin. Pak Hiro Buseli punya kemampuan apa? Mungkin ngajar masak. Saudaraku, semakin kita melepaskan benih, ingat segala sesuatu yang ada padamu, baik pemikiran, baik perkataan, baik ilmu, baik talent, adalah benih. Dan benih itu berpotensi untuk menghasilkan panen yang besar. Tetapi jika kamu tahan benih itu, seperti perumpamaan orang yang diberi 1 talenta, Tuhan marah. Karena Tuhan tertarik dengan peningkatan. Bapak Ibu, waktu Anda membuka rumah kecil Anda untuk orang lain belajar firman, untuk memberkati orang lain, percayalah, itu berpotensi menghasilkan panen yang besar. Saya mengalaminya. Dari sebuah rumah kontrakan, saya lepaskan benih itu. Jangan pelit.
Kenapa tegang begini? Saya harus ngejok lagi. Saya mengalaminya. Saya mengalami peningkatan. Ibu Tari gak usah khawatir masa depan anak-anak. Anak-anakmu akan lebih hebat dari bapak dan ibunya. Waktu ibu melepaskan benih, bukan hanya ibu yang menuai, anak-anak ibu pun menuai. Amin. Saya mengalaminya. Pak Novian tahu, 2003 saya masuk Bandung. Saya lepaskan benih. Apa saja. Action saya, tenaga saya, sumber daya yang saya punya, uang yang saya punya. Belajar murah hati seperti Bapa murah hati. Dan saksikan, mulai hari ini saya punya waktu. Maka Anda lihat, saya lebih senang. Anda bisa lebih menemukan saya di rumah duka daripada di rumah pesta. Kenapa saudara? Saya tabur benih penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang berduka. Maka Bapak Ibu, Nana Rohana, Bumi Baru, langganan. Sampai mereka tahu begitu saya datang, ini pendeta. Saudara sampai rumah sakit, mana-mana tahu kalau saya datang. Satpam gak nanya lagi saudaraku. Kadang-kadang kan boleh ditanya, mau ngapain, dari mana. Begitu lihat saya, kecuali saya pakai masker gak kelihatan, kacamata hitam. Lihat. Saudara, bahkan waktu Budion masih koas di rumah sakit Immanuel, masuk, itu kadang di stop satpam. Mau ngapain? Saya koas, oh boleh. Tapi kalau saya masuk, cuman gini doang, langsung pintu terbuka. Seperti Petrus, saudara, pintu terbuka otomatis. Kenapa? Saking apal. Oh ini pendeta. Saya tabur di rumah duka, kekuatan, penghiburan. Mungkin Bapak Ibu gak punya talenta menyanyi di sini. Anda bisa menyanyi di bawah. Pak, Bapak gak adil, masa saya gak boleh di depan? Fales. Pendoa aja gak apa-apa. Kalau Anda mau nyanyi walaupun fales, saya beri kesempatan untuk jadi singer di rumah duka. Siapa tahu karena falesnya saudara, di situ malah bangkit saudaraku. Haleluya. Artinya apa? Setiap benih yang Anda lepaskan untuk memberkati orang lain. Dengarkan baik-baik. Anda jangan aktif di medsos untuk hal-hal yang gak berguna. Anda bisa tabur paket data Anda. Anda bisa tabur pulsa Anda menjadi penyambung lidah Tuhan. Waktu Anda melepaskan itu, perhatikan. Mulai hari ini engkau akan menyaksikan. Engkau akan menyaksikan benih yang kau tabur berpotensi menghasilkan panen yang besar. Hitung 10 kurang 5, orang dunia berkata 5. Tapi setelah Anda mengerti firman Tuhan, Anda punya uang 10, Anda tabur 5, itu adalah benih berpotensi panen besar. Anda punya waktu dalam 1 minggu untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa beribadah, itu adalah benih yang kamu tabur. Dan itu berpotensi untuk menghasilkan panen yang besar. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya angkat tangan, saya berdoa buat saudara. Mulai siang ini, lepaskan benih yang sudah Tuhan taruh di tanganmu. Entahkah itu benih pemikiran, ide-ide. Entahkah itu benih perkataan, nasihat, marifat, perkataan yang membangun. Atau itu benih action tenaga saudara. Atau benih sumber daya. Ataupun benih keuangan saudara. Jangan tahan, lepaskan benih itu. Dan Anda mulai lihat hari ini, engkau akan mengalami peningkatan dalam roh, jiwa, dan tubuhmu. Pekerjaanmu, bisnismu, keuanganmu, kesehatanmu, tenagamu, pemikiranmu, sumber dayamu akan mengalami peningkatan dan pelipat gandaan. Selamat menuai the year of harvest. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bangkit berdiri dan beri tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Mari katakan sama-sama. Dari semula telah
telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Wow, Tuhan menetapkan semuanya baik. Katakan. Bapak Ibu, mari lihat benih yang ada padamu. Hidupku, lepaskan itu untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan orang lain. Dan lihatlah, saksikanlah, Tuhan akan memberikan peningkatan kepadamu. Sebab Tuhan mendesain alam semesta ini untuk merespon benih yang kita tabur. Masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, yes Lord. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, katakan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan haleluya. Bapak Ibu, angkat tangan saudara dan satu tangan di dada. Pagi ini mari renungkan, Tuhan interest dengan peningkatan. Tuhan mendesain alam semesta untuk merespon benih yang kita tabur untuk ditingkatkan dan dilipat gandakan. Setiap apapun yang engkau miliki, yang ada padamu, entah itu sumber daya, entah itu talenta, pemikiran, perkataan yang baik, uang, waktu, tenaga yang Anda punya adalah benih yang berpotensi untuk menghasilkan panen yang besar. Pertanyaannya, selama ini apakah kita menahan benih ini hanya untuk diri kita? Saudaraku, dengarkan baik-baik. Maka mulai hari ini lepaskan benih yang engkau punya. Dan engkau akan melihat mulai hari ini peningkatan terjadi dalam hidup saudara.
Engkau akan melihat peningkatan dalam keuanganmu, peningkatan dalam pekerjaanmu, peningkatan di dalam kesehatanmu, peningkatan di dalam pemikiran, kebijaksanaan, perkataan terjadi mulai hari ini. Saya berdoa, Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, dan mulai hari ini mereka akan melepaskan benih yang mereka punya untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk memberkati orang lain. Dan saya bersama dengan saudara akan menyaksikan Tuhan memberi pertumbuhan. Paulus menanam, Apolos menyiram. Anda menanam, Anda menabur, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan buat saudara. Yang percaya tepuk tangan dan katakan amin. Haleluya. Mari siapkan perjamuan saudara. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, Anda sedang menelan kesehatanmu, Anda sedang menelan kehidupanmu, Anda sedang menelan kesembuhanmu, Anda sedang menelan panjang umurmu, Anda sedang menelan kemakmuran dan kemenangan saudara. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karenamu. Ambillah, makanlah. Engkau yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat cawan saudara. Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Dan pagi ini kami mau menabur benih keuangan untuk pekerjaan Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, karena Tuhan tertarik dengan peningkatan benih yang kau tabur, Tuhan lipat gandakan 30, 60 sampai 100 kali lipat bagi saudara. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu. Pulanglah kekasih Tuhan dengan selamat, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.